kasih ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan puji, hormat, dan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, Allah Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan Yesus kepada kami yang begitu ajaib dan dahsyat. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan, kasih yang dinyatakan jika Engkau rela meninggalkan surga yang mulia datang ke dalam dunia penuh dengan dosa ini untuk merengkuh kami kembali. Tidak ada satu hal pun yang baik dalam hidup kami sehingga Engkau mau melihat kami. Tidak ada satu hal pun yang bisa kami banggakan sehingga Engkau mau menyelamatkan kami kembali. Itu semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, anugerah demi anugerah yang Kau nyatakan membuat kami sadar bahwa hidup ini bukan tentang kami lagi, tapi tentang Kristus Tuhan yang sudah menebus dosa kami, yang sudah bangkit naik di surga di dalam Engkau. Tidak hanya sekedar ada kepastian akan keselamatan ketika kami meninggalkan dunia ini kelak, tetapi di dalam Engkau kami menemukan arti hidup yang sejati. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan merenungkan firman-Mu, memohon kiranya Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami semua. Allah Roh Kudus yang kami yakin hadir di sini, yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani, tapi hadir di sini dan hadir di dalam hati dan pikiran kami. Kami mohonkan, ya Allah Roh Kudus, bekerjalah melampaui apa yang bisa hamba-Mu katakan. Dan kami berdoa supaya hamba-Mu, Tuhan pakai dengan anugerah-Mu, menopang dia, diberikan hikmat untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan yang sesuai dengan kebenaran kitab suci. Ini doa kami Tuhan, dari awal pemberitaan firman sampai pada akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Oke, ini yang pertama kali saya di sini, jadi izinkan saya dengan singkat saja perkenalan. Nama saya Joy. Di belakangnya ada maniknya, jadi saya orang Bojonegoro, bukan ya, Sumatera ya. Jadi dari papa mama saya dari Sumatera, tapi saya lahir dan besar di kota Bandung. Saya sempat di Jakarta juga. Saya 3 bersaudara, ketiganya pria. Saya anak paling tengah. Dan dari ketiga anak laki-laki papa mama saya yang paling ganteng, puji Tuhan ya. Karena gak ada yang muji, saya muji diri sendiri. Oke, saya sudah menikah sudah sekalian, walaupun saya tidak pakai cincin kawin nih, karena saya gadaikan. Oh enggak ya, saya gak suka pakai cincin. Sudah menikah, 1 istri saja cukup dan 3 orang anak. Melayani di sebuah gereja dekat sini di GKI, dan juga sebagai dosen di Universitas Kristen Petra. Nah, saya juga aktif di media sosial sudah sekalian, jadi kalau ada yang punya akun Instagram, YouTube atau TikTok, silakan linknya ada di bawah sini. Ya, langsung di follow. Ya, hari ini yang follow bisa dapat cashback 20%. Ya. Cashbacknya doa damai sejahtera bagi Anda. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, setelah ini kan ada talk show ya. Nanti ada tanya jawab gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya dan Pak Steven menjawab. Ya, nanti kita tanya jawab, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang pernikahan saudara sekalian. Ya, saya baru saja tanggal 13 kemarin ya, wedding anniversary ya. Selamat buat saya, terima kasih. Saya nggak sebut tahun keberapa karena saya lihat banyak senior saya di sini ya. Jadi saya pikir nanti langsung di-spill saja, lihat di Instagram saya. Oke, hari ini supaya tidak terlalu panjang lagi, mari kita langsung membuka kitab kita saudara sekalian dari Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15. Kita akan mulai membaca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. Oke, jadi kita akan coba bagi 2 sesi ya. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai dasar, overview saja karena waktunya sangat singkat. Setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab talk show ya. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Menarik sekali, Yohanes menempatkan ada beberapa kata yang menarik di sana, yaitu pertama adalah tentang kasih, ya, Bapa telah mengasihi aku. Lalu ayat 10 adalah tentang perintah. Jikalau kamu menuruti perintahku. Ayat 11 ini adalah sebuah perkembangan pikiran yang dilanjutkan dengan kalimat, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita saudara sekalian ya. Ini perintah, kasih, dan sukacita itu menjadi satu bagian formula di dalam sebuah relasi. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku
Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Sedikit saja latar belakang Yohanes 15 sudah mendekati tentang penyaliban Yesus, ya. Lalu kemudian sebelum dia disalib dan kemudian melanjutkan misi yang Bapa sudah sampai berikan kepada Yesus, dia memberitahukan tentang sebuah pengajaran, ya, dan sangat luar biasa karena Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran tentang kasih seperti Bapa telah mengasihi aku. Ada kata Bapa di sana ayatnya, ada kata mengasihi di sana ayat 9, ayat 10 ada kata perintah, ayat yang ke-11 ada kata sukacita. Jadi sebenarnya 3 formula ini jadi penting, ya. Kenapa ada banyak orang Kristen itu kayaknya nggak mood, ya, nggak ada semangat untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan tidak punya sukacita waktu ikut Tuhan dan melakukan perintah Tuhan karena mungkin problem utamanya adalah relasinya dengan Tuhan itu bukan dengan relasi kasih. Oke? Karena relasinya adalah hanya sekedar sebuah transaksi. Ya, ini hanya sekedar do and don't, lakukan dan jangan lakukan, perintah. Dan ini menjadi sebuah ciri khas perbedaan antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang punya relasi dengan Yesus. Karena ada banyak orang Kristen tidak punya Yesus. Ada banyak orang Kristen tidak punya Yesus. Salah satunya adalah saya. 20 tahun yang lalu saya lahir dalam keluarga Kristen. Sudah mama saya majelis gereja, ya, atau majelisnya singkatannya manusia jelmaan. Ya, ada sendiri mengatakannya nggak boleh di sini, ya. Majelis sebuah gereja di Bandung. Papa saya adalah seorang yang sangat aktif di gereja, bahkan terpilih berkali-kali menjadi ketua panitia pembangunan gereja, sudah, ya. Koko saya waktu di Bandung tuh kasih tahu, hari ini di gereja ada foto papa saya segede gaban. Ya. Lebih besar foto papa saya daripada foto Yesus di gereja. Ini bukan gereja recehan, saudara. Ini sekarang jemaatnya udah hampir 1000 lebih, saudara. Gereja orang Batak. Ya, saya lahir dan besar di sebuah tradisi gereja suku, dan saya bersyukur sekali karena dari gereja suku saya boleh Tuhan pimpin, ya, untuk melihat kebenarannya. Tapi saya belajar, orang yang beragama Kristen belum tentu orang yang sudah punya Yesus. Itu poin penting. Kenapa? Karena salah satu parameternya adalah ketika Anda ikut Yesus, ada sukacita nggak melaksanakan perintah? Kalau ini hanya sekedar sebuah perintah dan kita under pressure, kita tertekan, nggak boleh gini, nggak boleh begitu, kudu begini, kudu begitu, maka ada something wrong dengan apa yang menjadi relasi kita dengan Tuhan. Saya ingat sekali waktu saya di masa muda, ya, masa muda. Sekarang juga masih muda, cuma bentuknya agak beda. Di masa muda saya kan masuk di sebuah panti rehabilitasi karena ketergantungan narkoba. Panti rehabilitasi saya 5 kali sudah, karena terus gak kapok-kapok. Di panti rehabilitasi saya yang pertama, pendeta yang melayani saya sudah ngomong begini, Joy, kamu harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kalimatnya begitu, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang terjadi di dalam diri saya begini, Om, sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh nanti aja. Saya masih muda. Lalu dia tanya, maksudmu apa? Kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan nanti umur 65, 70, 75. Maaf ya sekali lagi, ya, kalau sudah bau tanah. Sekali lagi maaf ya. Ya, sekali lagi maaf, bukan untuk Bapak Ibu yang hari ini usianya segitu. Tapi waktu itu saya ngomong begitu, saya ini masih muda. Kalau masih muda sungguh-sungguh dalam Tuhan capek. Betul gak sih? Nggak boleh pakai anting, nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai tato, nggak boleh pulang malam. Semuanya itu tentang aturan. Dan saya berpikir ikut Yesus itu capek. Beragama Kristus capek. Kenapa? Semuanya aturan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan klasik. Kenapa? Karena setelah saya bertobat, pertanyaan 5 besar yang sering ditanyakan anak muda sama. Kak Joy, orang Kristen boleh ditato nggak? Boleh nggak? Ya? Boleh asal gambarnya salib. Boleh ditato asal ayat firman Tuhan. Gokil. Boleh dianting nggak? Boleh ngecat rambut nggak? Ya? Boleh kedugem nggak? Kan ada orang yang suka kumpul, tahu ya, holy people yang suka ke Holy Wings. Ya. Ada beberapa ya. Saya punya teman influencer Kristen dulu, ya, almarhum waktu COVID dia meninggal dunia, namanya Raditya Olowan. Percakapan kita terakhir adalah ada sebuah misi untuk buat gereja di diskotik. Keren. Kalau malam diskotik, siangnya kebaktian. Oke, ya, tempatnya sama, kita pakai saja dan orangnya pengen, nggak apa-apa. Ya, karena mereka berpikir kalau diskotik ya dipakai ibadah siang, ya malamnya bakal cuan. Kenapa? Karena tingkap-tingkap surga dibukakan. By the way, Baswe, ada sebuah tradisi baru, anak-anak muda hari ini suka trading di gereja. Tahu trading ya? Ya, saya tahu IHSG lagi keras hari ini. Ada yang pegang BBCA, BBRI sudah turun berapa persen? Anda punya saham kan? Tuh, Anda hanya baca Alkitab dan berdoa ya?
Tapi hari ini ada beberapa anak muda kerjaannya itu trading. Saya punya teman waktu itu, dia ketinggalan dan terlambat ke sebuah gereja. Dia datang sebuah gereja di mall. Saya nggak boleh sebut label gerejanya apa, oke? Dia datang ke mall, di dalam gereja itu, dia duduk di belakang. Nah, sepanjang kebaktian dia cerita sama saya salfok aja. Kenapa salfok? Karena depan saya ada anak muda, pegang handphone terus. Tapi waktu saya intip, bukan main game. Begitu dia perhatiin, ternyata dia lagi trading kripto. Oke, trading kripto. Dan menariknya suatu kali anak muda ini ngomong, yes, teman saya pengen tahu, kepo, lihat ngapain. Ternyata dia jual dan cuan cepet jauh. Oke, setelah itu dia buka akun banknya, dia scan ada barcode di depannya, lalu dia transfer 10 juta dengan berita perpuluhan. Bagus ya? Makanya ada anak muda hari ini ngomong begini, kalau kamu pengen cuan trading, tradinglah di gereja. Ya setelah Anda trading di gereja dan cuan, jangan lupa kasih perpuluhan, maka tingkap-tingkap surga akan dibukakan. Sekali lagi ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Karena pola ini itu mirip sekali dengan orang yang beragama. Dan pola seperti ini bukan pertama kali terjadi, karena pada zaman Yesus ada orang Farisi pun melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Maka waktu Yesus mengatakan tentang perintah dan juga tinggal di dalam kasihku, maka sukacitamu akan penuh. Jadi parameter saya ikut Yesus sungguh-sungguh adalah setiap perintah yang Yesus katakan membuat saya bukan tertekan, tapi penuh sukacita. Ada amin? Coba lihat kiri kanannya. Kelihatan nggak ada sukacita? Saudara sekalian, alasan untuk kita mencintai dan mengasihi dalam sebuah pernikahan adalah ini. Oke, kita tahu bahwa alasan kita mengasihi karena Kristus telah mengasihi kita. Amin ya? Tapi ironisnya, kita lebih suka mencintai dengan alasan yang kita buat sendiri. Karena waktu saya dengan cepat saja, saya bertanya kepada, sekarang ada banyak AI yang pintar, tahu ya? AI yang pintar. AI itu adalah artificial intelligence ya. AI yang pintar, saya tanya, AI, apakah yang membuat manusia itu saling mencintai? Ini beberapa alasannya dengan cepat saja. Yang pertama adalah kemiripan. Seseorang mungkin merasa nyaman dan cocok dengan orang lain yang memiliki kepribadian, minat, dan nilai-nilai yang sama. Konon katanya, orang kalau pacaran dan menikah, lama-lama mukanya tambah mirip. Kok bisa ya, hobinya tambah mirip, ininya tambah mirip, kelakuannya tambah mirip, karakternya tambah mirip. Karena memang dengan siapa kita hidup, itu menunjukkan siapa kita. Kemiripan ini memang tidak bisa dilewati, pasti begini. Yang kedua adalah karena ada kecocokan kepribadian. Waduh, cocok Pak saya dengan dia. Kenapa? Dia punya kepribadian. Wah, mobil pribadi, rumah pribadi, kan gitu ya. Asisten rumah tangga pribadi. Banyak Pak. Wah, pekerjaan pribadi semuanya cocok Pak karena ada kepribadian. Orang tersebut kemudian menjalin sebuah asmara dan menikah. Alasan kenapa orang kemudian mencintai berikutnya adalah kehangatan dan tati tayang. Ya, baru Valentine saudara sekalian. Memang ini yang dikatakan oleh seorang filsuf ya, yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia adalah mengasihi dan dikasihi. Ya, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Dan ini bagian yang penting. Kenapa? Karena kehangatan kasih sayang menjadi alasan beberapa orang menikah. Daripada saya kesepian sendirian, lebih baik saya menikah. Jadi dia problematika. Kenapa? Karena alasannya bukan lagi Yesus. Yang berikutnya adalah kenapa mencintai? Karena keunikan. Orang-orang tertentu jatuh cinta dengan orang yang punya keunikan. Apa dia? Wah, kalau nyanyi, setiap nada yang dilantunkan gemetar, hatiku bergetar. Wah, suaranya itu unik sekali ya. Padahal setiap kali nyanyi fals. Tapi bagi dia unik. Karena yang saya nyari adalah yang fals-fals. Ya. Ada beberapa orang kemudian memilih untuk mencintai karena keunikan. Yang berikutnya adalah karena keterikatan emosional. Seseorang mungkin merasa sangat emosional terikat dengan orang lain seperti saat mereka berbagi pengalaman hidup. Saya coba breakdown sebentar di sini. Saya mau bertanya. Coba kita flashback pertama kali kenapa Anda memilih orang yang di sebelah Anda menjadi pasangan Anda hari ini. Jangan ngomong kepepet ya, nggak ada lagi. Dia pulang dari sini konflik ya, berantem. Kenapa coba? Kenapa? Karena kita punya dosa, kita punya natur dosa. Alasan kita walaupun kita tahu kebenaran, tapi yang mendorong kita untuk memilih seseorang menjadi pasangan kita selalu ada alasannya. Mirip lah, butuh kasih sayang lah, ada sesuatu yang unik lah, ada yang cantik lah, gitu.
Saya cari pacar, saya cari istri, orang yang waduh, yang tinggi Pak, tinggi, rambut panjang, kulit putih, waduh, ya. Tapi punggungnya bolong. Terus jalannya nggak napak lantai, sundel bolong jadinya. Ada orang yang kemudian punya parameter yang lain, dan kita tidak bisa terhindarkan. Pasti ada alasan tertentu. Sejauh Anda hari ini percaya Yesus, sedewasa apapun Anda rohaninya, selalu di dalam diri kita ada sebuah dorongan untuk mencari sesuatu yang saya butuhkan. Believe it or not. Termasuk siapa? Termasuk saya. Sebagai ex-junkie tidak gampang cari pasangan hidup. Saya pernah punya pacar waktu itu, dan saya ditolak mentah-mentah. Saya ingat sekali kejadiannya waktu saya bersama dengan pacar saya datang ke rumah pacar saya, lalu kemudian kakaknya menghampiri kita ngobrol, lalu maminya datang, lalu kita cerita, lalu dia tanya, Pak Jo ini kenapa kok bisa masuk sekolah Alkitab? Saya bilang gini, tante, saya ini dulunya hidupnya brengsek, saya begini, saya pecandu narkoba dan lain sebagainya, hari ini sudah bertobat dan sebagainya, dan sudah selesai presentasi saya. Lalu dia masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, pacar saya ikut masuk ke dalam, dan kemudian banyak teriakan-teriakan. Dalam hati saya berpikir positif, ini komunikasi dalam keluarga. Dan memang komunikasinya teriak. Tapi menariknya tante itu kemudian datang kembali tanpa pacar saya dan mengatakan demikian, maaf, saya tahu Tuhan itu maha pengampun dan sudah mengampuni Pak Jo, tapi kami bukan Tuhan. Maka Anda tahu jalan keluar dari rumah saya. Gak digoyang-goyang. Sakit. Penolakan karena sesuatu yang ada di dalam latar belakang kehidupan saya tidak mudah. Maka Tuhan dengan cara yang luar biasa itu mempertemukan dengan istri saya yang dulunya adalah seorang mentor di panti rehabilitasi. Bisa cunin aja gitu. Maksudnya apa bisa cunin? Dia bisa ngerti kehidupan orang yang pernah masuk di dalam panti rehabilitasi. Maka pada waktu saya menikah, adaptasinya tidak terlalu berat. Dan saya bersyukur, tapi lagi-lagi selalu ada kebutuhan dalam diri yang kita coba untuk penuhi melalui kehadiran pasangan. Tapi menariknya, begitu kita menikah 1, 2, 3, 4 tahun, apa yang kita harapkan di awal, yang tadinya menjadi mimpi yang bahagia, kemudian menjadi sebuah tempat yang saling melukai. Pertanyaan, kenapa? Karena saya berubah, istri berubah, situasi dan kondisi berubah. Soalnya ini jadi problematika buat kita. Maka hari ini pesan firman Tuhan yang kita bisa bawa pulang adalah ini dia. Kasih Kristus yang abadi adalah alasan kita mengabdi pada cinta yang sejati. Ayat 9 yuk kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan tentang kasih. Dia mengatakan dengan kalimat yang menarik, seperti Bapa. Yesus Tuhan, amin. Tapi pada waktu dia ngomong tentang kasih, aku mengasihi kamu, kata Yesus. Tapi sebelum aku mengasihi kamu, Bapa mengasihi aku. Jadi pada saat yang sama Yesus sudah menempatkan dirinya jadi subjek dan sekaligus jadi objek. Dia jadi objek yang dikasih oleh Tuhan, oleh Bapa. Tapi pada saat yang sama dia subjek yang mengasihi kita semua. Maka waktu kita lihat paralel kalimat ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, seketika kita langsung mendapatkan sebuah gambaran tentang iman Kristen yang sejati. Apa itu? Ini dia. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan, mungkin nanti kalau diundang lagi kita buat seminar tentang Allah Tritunggal. Mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar tentang Allah Tritunggal. Tapi ini menjadi fondasi iman Kristen yang sejati, tentang relasi. Karena waktu Yesus mengatakan seperti Bapa mengasihi aku, pada saat yang sama dia bicara tentang Allah Bapa. Maka umat Kristen mengatakan, mengajar kepada kita tidak sembah tiga Tuhan, tidak. Kita sembah satu Tuhan, satu hakikat, tiga pribadi. Katakan sama-sama, satu hakikat, tiga pribadi. Sekali lagi sama-sama, satu hakikat, tiga pribadi. Satu hakikat, kita sembah satu Tuhan yang esa. Tapi Tuhan yang esa yang satu itu punya tiga pribadi. Ada orang ngomong, Pak ini kan kontradiksi Pak. Jadi satu apa tiga? Gini loh, satu itu nggak harus tunggal. Amin nggak sih? Mari sama-sama kita katakan satu suara, katakan amin. Amin. Sekali lagi, satu suara katakan amin. Amin. Berapa suara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya? Berapa suara? 1. Mari kita katakan satu suara, katakan amin. Amin. Banyak ya? Satu itu nggak harus tunggal. Sederhana, saya punya satu keluarga. Apakah isinya cuma saya? Enggak. Satu keluarga istrinya, istri dan 3 anak. 5 keluarga? Bukan. Satu keluarga isinya 5. Jadi satu nggak harus tunggal. Dan inilah yang
Alkitab ajarkan pada kita punya satu Allah. Diferensiasi kita dengan agama yang lain, kita menyembah Tuhan yang satu hakikat, tiga pribadi. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih dalam, tapi paling tidak apa yang menjadi implikasi? Implikasinya adalah pada waktu kita ngomong tentang relasi kasih, kasih itu kata kerja. Kalau kata kerja harus ada objek yang dikenai kasih dan harus ada subjek yang memberikan kasih. Setuju nggak? Halo? Saya tahu hidup kita udah susah. Berharap khotbahnya jangan susah. Tapi minta maaf sekali lagi ya, saya mencoba untuk menyederhanakan ini walaupun tidak bisa sederhana. Tapi waktu kita ngomong tentang kasih, saya orang yang kasih. Pertanyaannya adalah siapa yang kamu kasih kan? Betul nggak? Siapa? Kan ini verb, ini kata kerja. Ini bukan kata mati, kata benda, enggak. Kata kerja. Jadi dia butuh minimal 2 pribadi, betul? Saya menyatakan kasih. Ada orang yang menerima kasih, ada orang yang memberi kasih. Betul? Pertanyaannya, Allah Maha Kasih? Sejak kapan dia Maha Kasih? Sejak kapan? Sejak awal. Pada waktu tidak ada segala sesuatu yang dia ciptakan, Allah Maha Kasih? Betul? Enggak. Dia mengasihi siapa kalau belum ada segala sesuatu? Saya pernah tanya ini, ngobrol dengan teman saya yang muslim. Oke ya, sekali lagi ya, disclaimer on ya, saya Bhinneka Tunggal Ika banget. Saya percaya keperbedaan itu penting, toleransi beragama itu penting. Jadi saya bukan untuk mendiskreditkan, tapi ini percakapan pertemanan. Saya tanya, bro, Tuhanmu itu satu? Yes. Saya tanya, Tuhan dengan firman Tuhan, Allah dengan firman Allah, satu apa 2? Dia bilang, satu. Jadi sama. Jadi kalau Tuhan itu satu dan satu-satunya, saya tanya, Tuhan itu Maha Kasih gak? Maha Kasih. Sejak kapan? Dia mikir. Sejak dari sononya. Nah saya tanya, sebelum segala sesuatu Tuhan ciptakan, Allah Maha Kasih gak? Maha Kasih. Tuhan mengasihi siapa? Lalu dia jawab, mengasihi dirinya sendiri. Saya bilang bukan kasih, itu egois. Menarik ya, dia tanya balik sama saya. Kalau brother gimana? Saya bilang, Allah saya satu, 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul? Bapa bukan anak, beda. It's not. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. Beda. Betul? Maka Allah di dalam segala sesuatunya tidak butuh yang lain. Kenapa? Karena Bapa mengasihi anak. Anak mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa. Terus dia bilang, ya berarti mengasihi dirinya sendiri. Enggak. Loh kok bisa enggak? Karena Bapa beda sama anak. Halo? Yang mati di salib Bapak apa anak sih? Bapak sama anak sama nggak? Beda. Anak sama Roh Kudus sama nggak? Beda. Maka sebelum segala sesuatu, iman Kristen mengajarkan Allah itu kasih. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang berkomunitas. Perhatikan baik-baik saudara sekalian ya. Manusia itu makhluk sosial, betul? Tapi sebelum dia makhluk sosial, manusia itu makhluk spiritual. Why? Karena waktu Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, pada saat yang sama dikasih injeksi manusia itu spiritual dulu, baru dia sosial. Perhatikan ya implikasinya, perhatikan ya. Kalau Anda ada masalah relasi dengan sesama, bisa jadi relasimu dengan Tuhan sedang terganggu. Sekali lagi ya, kalau kamu punya masalah dengan relasi dengan sesama, bisa jadi itu pertanda relasimu dengan Tuhan sedang terganggu. Maka spiritualitas sangat melibatkan relasi sosial. Kalau kamu di dalam semua kehidupanmu, dengan rekan-rekan pelayanan, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan anak, punya problem relasi, yang pertama harus dilakukan bukan belajar komunikasi, tapi belajar spiritualitas. Kembali kepada Tuhan yang adalah Allah yang berkomunitas, karena di sanalah sumbernya. You cannot give what you don't have. Kamu nggak bisa kasih apa yang kamu nggak punya. Betul nggak sih? Loh kalau kamu disakiti disuruh Tuhan ampuni. Bisa nggak mengampuni? Kita hanya bisa mengampuni kalau kita sudah mengalami pengampunan. Betul? Kamu nggak bisa kasih apa yang kamu nggak punya. Kalau kamu sudah pernah diampuni oleh Tuhan, kamu belajar mengampuni. Nah itu kembalinya di mana? Kembalinya di dalam Yesus. Di dalam Yesuslah yang menerima kita tanpa syarat, membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa membuat sebuah syarat untuk mengasihi orang lain. Saya nggak bisa Pak tunduk sama suami saya tanya kenapa?
lemot. Kalau lemot deh. Kalau sinyal tuh GPRS. Sinyal 1, kadang 2, 1, kadang nggak ada. Kalau kerja Pak, pelan. Kalau ada kebakaran, ya kebakarannya. Oh kebakaran, saya tanya sebentar. Gitu. Cepet gitu loh, laki itu loh. Sat gitu loh. Waduh, perempuannya sat. Ya, perempuannya sat, cari duit, nomor 1. Oh dia ngomong, Pak, di keluarga kami yang bisa menghasilkan uang lebih banyak itu yang megang kendali keluarga. Kalau suami saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngikutin dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya butuh Hermes, saya butuh Vuitton, saya butuh Gucci. Kita tahu ya. Kalau dia nggak bisa, jangan minta saya tunduk sama suami. Nggak bisa. Suami gitu. Kasihlah istrimu. Pak, gimana bisa mengasihi orang yang setiap kali saya ngomong, dia ngomong sampai pagi, Pak. Wanita itu, Pak, seperti kitab suci. Semakin dibaca, semakin sulit dipahami. Tapi kalau dibuang, takut kualat. Ada amin, ibu-ibu? Jalan-jalan ke mall yang sepatunya bagus ya. Jawaban suami apa? Iya bagus, yuk jalan. Sampai rumah dia marah. Loh kenapa marah? Loh kan saya bilang tadi sepatunya Suami bilang, nah, saya sudah jawab. Jawaban saya adalah bagus. Tapi dia tambah marah. Anda tahu kenapa? Kalau saya ngomong ini bagus, maksudnya adalah beli. Wanita gitu ya, untuk sampai kepada satu titik pusat, dia berputar Bojonegoro, Madiun, Jepang, Washington DC, baru sampai ke sana. Laki-laki logis. Gini loh, kalau ada masalah pilihannya A, B, C, D. Lu pilih apa? Selesai. Padahal bagi wanita, dia nggak butuh jawaban. Yang butuh didengarkan. Bisa gitu laki-laki dengerin, oh iya. Nggak bisa laki-laki gini, sih. Panjangin, masalahnya apa sih? Iki loh masalahnya, mas. Nih jawabannya ya 1, 2, 3, 4. Marah nih. Kenapa? Karena bagi istri bukan jawaban, yang penting adalah didengarkan. Ibu keras sekali. Pengalaman pribadi. Next. Ini dia sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah itu kekal. Oke, saya cepat saja karena waktunya sudah habis. Ada 3 hal yang kita bisa jadikan pelajaran dalam relasi Allah Tritunggal. Yang pertama adalah relasi dalam Allah Tritunggal itu belajar tentang hikmat ilahi. Ya, sebuah relasi yang bebas namun ada batasan. Setelah waktu Yesus itu melayani, Yesus pernah ditanya, kira-kira kapankah hari Tuhan itu datang? Anda tahu jawaban Yesus? Masih ingat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus pada saat jadi manusia, dia membatasi diri. Maka kita kemudian sadar, iya, Yesus yang adalah Tuhan, dengan sebuah misi tertentu, dia membatasi dirinya. Paling tidak ada pesan. Pesannya adalah, walaupun dalam relasi kita ini bebas, tapi harus ada batasan. Sekarang lagi rame di TikTok, di Instagram, Anda tahu? Gayung Lope Pink. Seorang TikTokers, wanita, hari ini keluar di mana-mana karena suaminya selingkuh. Selingkuhnya dengan orang tua murid. Karena apa? Karena nganterin anak, sama-sama nganterin anak. Saling berjumpa di sebuah sekolah, lalu kemudian mereka selingkuh. Pertanyaan, apakah bisa terjadi tiba-tiba begitu? Ada gitu laki-laki gini, aduh aku ingin cari selingkuhan. Ayo kita cari selingkuhan, ada gitu? Nah, selingkuhan selalu dimulai dengan melanggar batasan. Betul gak sih? Ironisnya ini terjadi di mana? Di gereja. Pendeta sama pendoa. Dari mana? Batasannya nggak jelas. Apa sih? Nggak jelas gitu loh. Kalau ada jemaat lain yang sudah punya keluarga, lalu sedang sakit, jangan langsung di chat pribadi. Bagaimana Bu, sudah makan? Itu bukan urusan Anda. Itu urusan suaminya. Yang harus Anda chat adalah suaminya. Tolong Pak, istrinya itu sedang sakit, diperhatikan, betul? Jangan tiba-tiba cari nomor telepon istrinya, nge-chat pribadi. Lalu kemudian, oh saya belum masak, boleh saya kirim makanan? Bukan urusan kamu itu, urusan suaminya.
Tapi karena sesuatu terjadi, kita langgar batasan. Sehingga perselingkuhan terjadi, kita nggak tahu di mana gitu loh, posisinya di mana. Pulang gereja. Ada satu orang jemaat, wanita, malam-malam hujan-hujan, nunggu Grab nggak datang-datang. Kita sudah punya istri, ngelihat jemaat harus diapain? Antar pulang? Terjadi perselisihan saudara-saudara. Loh kan kita harus mengasihi sesama kita. Oh dia sendirian loh. Apa? Ini suara ibu-ibu keras sekali nih. Biarin. Ya, Anda tahu kan laki-laki ini kan lemah sekali kalau mengasihi orang lain gitu ya. Harusnya diapain? Dia tahu cara mengasihi itu berbeda-beda tuh. Mungkin nggak harus diantar, kalaupun memang harus diantar, jangan duduk di sebelah. Duduk di mana? Dong. Kan kita harus belajar untuk membatasi diri, tahu batasannya mana. Menariknya adalah beberapa pernikahan tidak membuat batasan buat keluar, tapi membatasi dengan yang di dalam. Something wrong sudah. Relasinya bagaimana? Anda tahu gak sih? Ini minta maaf sekali lagi. Saya beberapa kali juga ketemu dengan pasangan-pasangan yang hari ini menjadikan seks sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Kalau lu gak kasih, gua kasih jatah. Lu mau apa? Saya berpikir memainkan sesuatu supaya Anda mendapatkan keuntungan. So ini kan menjadi problem gitu loh. Kita membuat batasan di dalam rumah tangga, tapi kita tidak membuat batasan di luar. Ini perhatikan ya, tapi sekalian. Hikmat di dalam relasi ini. Aduh, ini kurang jelas ya. Ini ada circle sebenarnya. Yang paling tengah itu keluarga. Jadi kalau Anda tanya, Pak, relasi mana yang paling pertama? Keluarga. Setelah itu baru saudara. Setelah saudara, teman, sahabat. Baru teman, sahabat, orang. Betul gak sih? Jadi jangan atas nama teman di Facebook, Anda tidak dengarkan istri Anda yang tanya, ada problem, berarti Anda menempatkan orang di luar ke dalam, sudah salah. Ada anak muda ini jatuh cinta, ketemu sama papa mamanya nggak setuju. Dia bilang gini, papa atau orang itu, wah anak muda itu, saya pilih dia. Wah, demi cinta gunung kudaki, samudera raya, kuseberang, makan tuh cinta gitu. Karena nggak jelas gitu loh. Maksudnya apa sih? Kalau Anda punya anak atau punya cucu, lagi punya pasangan relasi, perhatikan. Orang yang bisa masuk dalam keluarga ini adalah orang yang harus melanjutkan stepnya di sini. Orang jadi teman dulu. Setelah jadi teman jadi saudara, atau masih ada saudara, ada teman rasa saudara, punya kan? Teman rasa saudara. Gak ada hubungan keluarga sih, cuma dari SD ketemu aja, kenal, jadi saudara. Kalau dia punya anak, mungkin itu cocok buat anak Anda. Tapi kalau kita nggak melihat bangsa ini, repot. Termasuk ketika Anda sudah punya anak Anda menikah. Kalau anak Anda menikah, dia buat keluarga baru. Jadi kita di mana? Kita keluar dari circle-nya, keluar. Makanya Bapak Ibu yang sudah punya anak dan anaknya menikah, jangan cawe-cawe keluarga anak Anda. Ricuh jadinya. Kenapa? Intervensi. Sudah punya cucu, nggak izin papa mamanya, anaknya dibawa, langsung WA. Ini sih tak bawa ke TP ya? Mau jalan-jalan. Loh kok sudah di TP baru ngomong? Lalu kita ngomong apa? Loh kan aku grandpanya, masa aku nggak boleh? Chaos. Ada beberapa orang tua saya tahu, saya sadar keluarga anak Anda masih merintis pekerjaan. Nih, ada berkat, kamu lagi apa? Bisnis, pakai ono duit papa. Jangan cuma gini, kepake ono duit papa. Enggak, jangan. Ini apa sifatnya? Pemberian atau pinjaman? Kalau pinjaman dihitung jelas. Betul nggak sih? Saya waktu pertama kali merintis sama. Papa saya udah ngomong, kamu ada kendaraan? Nggak ada. Pakai aja mobil ini. Saya bilang, Pak ini apa namanya? Saya pinjam, jangan deh. Saya cicil aja sama papa, betul nggak? Saya bayar, Anda tahu kenapa? Kalau orang tua diberikan batasan yang tidak jelas, dia kasih mobil, setelah Anda kasih mobil, dia minta apa? Dia minta rumah tangga anak Anda. Ngerti maksudnya? Papa udah ngasih sesuatu loh. Masa papa nggak bisa ngatur-ngatur keluargamu jadi gitu? Dan anak merasa jadi wartawan. Ngerti maksudnya? Karena waktu mau ngomong
enggak sama papa, sungkan. Loh, ini rumah papa, ini mobil papa. Ini semuanya punya papa. Saya jadi nggak enak kalau papa ngomong sesuatu, saya nggak nurut. Apa yang terjadi pada istrinya? Berantem. Waktu saya pulang ke Bandung, anak saya yang pertama tuh langsing ya, bukan kurus ya, langsing lah ya. Papa saya di situ melihat, istri saya di ujung. Papa saya ngomongnya sederhana. Ini anak udah makan atau belum? Ini anak udah makan atau belum? Salah nggak? Istri saya keluar, nangis. Dia bilang apa, papa jangan terlalu banyak, saya yang tahu anak saya. Saya bilang, papa itu cuma nanya, tapi saya tersinggung. Karena anak saya kurus, dikiranya papa saya, anak ini enggak makan. So, batasan gitu. Kadang-kadang sebagai orang tua, kita harus berhenti untuk cawe-cawe. Ya udah terjadi semua. Kita ngapain? Doa. Tuhan tolong, anak saya ini ada masalah dalam keluarganya. Tuhan tolong. Nggak tiba-tiba intervensi. Sini, hadap. Kamu nggak boleh begitu, kamu boleh. Nggak bisa. Nggak bisa, karena sudah di sana. Ini ya. Hikmat dalam berelasi membuat kita sadar kita dipanggil untuk mengasihi semua orang dengan cara yang berbeda-beda. Oke, saya berhenti di sini ya karena waktunya sudah 12 ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita semuanya. Kita memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan Bapak Joy. Siapa yang punya unek-unek, pertanyaan atau kebutuhan-kebutuhan untuk dijawab pertanyaannya, boleh melakukan pertanyaan dengan cara pertama bisa melalui Slido, nanti barcode-nya akan ditampilkan di OHP, jadi tinggal di scan saja, langsung bisa mengetik pertanyaannya dan akan kami bacakan slido.com ya. Yang kedua bisa juga dengan langsung angkat tangan aja, nanti panitia akan memberikan mic, bisa bertanya secara langsung. Lebih lego ya kalau tanyanya secara langsung ya, nggak usah pakai scan, nggak usah pakai ngetik, langsung tanya gitu ya. Nah, juga satu penanya boleh bertanya maksimal 2 kali. Cukup ya? Oke, sekarang untuk persingkat waktu kita mulai dengan ngobrol dulu ya Pak ya. Nanti sesuai dengan tema kita ini. Tema kita kan true love never die. Tapi true love never fail ya. Itu apa film ya, true love never die. maaf. Saya terlalu asik. True love faktanya ada suka dan duka yang mewarnai pernikahan ya Pak ya. Itu suka jadinya apa ya, kalau dalam pernikahan itu kita kalau ngomong true love never fail itu kayak itu klise gitu. Kalau kenyataannya kan dalam kehidupan rumah tangga itu kan ada suka, ada duka. Nah masalahnya suka ini sering kali terlupakan. Tapi kalau duka itu kayak mendalam gitu Pak. Kalau disakiti sama suami itu kayak mendalam gitu, kayak lama gitu, nggak lupa-lupa gitu. Rasanya kok mancep gitu ya omongannya yang 10 tahun yang lalu ya. Seperti itu, padahal udah 10 tahun tapi nggak lupain. Nah gimana ya Pak ya, apalagi ada tekanan ekonomi juga ya. Rasanya kalau ada masalah keuangan nanti bicara enak tiba-tiba jadi nggak enak gitu. Nah itu terikat gitu. Gimana? Ya, oke. Terima kasih ya siapapun yang bertanya ini. Cuma saya punya jawabannya. Sekali lagi ya, saya juga nggak mau normatif menjawabnya. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari Yesus ya. Kristus itu mencinta hingga terluka. Supaya kita sadar walaupun kita harus terluka, kita bisa tetap mencinta. Karena kita punya jawaban. Jawabannya adalah Yesus itu mencintai kita, itu sampai terluka. Jadi luka itu tidak harus berakibat jelek. Nggak harus. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, selama kita dekat dengan orang kita cintai, potensi untuk bisa melukai itu sangat besar. Kita hanya bisa terluka dengan orang yang dekat, circle paling dekat. Kita mungkin nggak akan terluka dengan orang yang cuma ketemu di bawah. Cuma berpapasan. Kita terluka dengan orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Dengan suami, istri, atau anak, atau mertua, atau orang tua. Itu paling dekat. Nah problemnya menjadi sangat pelik. Kenapa? Karena setiap orang itu membawa masa lalu. Kalau dalam bahasa psikologinya dalam bagasi kehidupan. Nah kita waktu kita dibesarkan itu kita punya bagasi kehidupan. Ya, sekali lagi ini kan menjadi poin penting buat gereja sebenarnya. Karena PR besar gereja itu nggak bisa hanya sekedar katekisasi pranikah. Kita
kita di gereja itu buat kateksis pranikah itu 3 hari 2 malam dalam bentuk camp. Jadi yang laki dengan yang perempuan itu dibuat camp pagi sampai malam semua sesi, lalu dibuat kelas komunitas. Jadi ada sebuah kelompok kecil, lalu ada fasilitatornya yang mendampingi. Kenapa ini menjadi penting? Karena setiap orang itu harus belajar berdamai dengan masa lalu. Karena kalau nggak berdamai dengan masa lalu, ketika red button-nya kepencet, maka itu menjadi sesuatu luka yang tidak lagi punya tujuan yang jelas. Jadi hidupnya tuh minta maaf ya, bahasanya tuh bahasa anak muda tuh jadi toksik. Jadi beberapa orang tuh membawa luka masa lalu bersama dengan bukan pasangannya, bukan, tapi dari papanya, dari mamanya, dari kokonya, dari adiknya yang dia bawa sejak masa kecil. Nah, setuju atau tidak setuju, waktu kita menikah, kita itu mencari seseorang yang bisa menyembuhkan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Di pengalaman ya, ada satu anak pemudi datang sama saya. Dia konseling, dia bilang, Kak Joy minta tolong. Saya ini pacaran dengan seseorang sudah 8 tahun. Selama 8 tahun berpacaran, dia ketahuan 10 kali selingkuh. Ketahuan. Lalu dia tanya, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda jadi saya, konselor, apa yang Anda katakan kepada pemudi ini? Ya? Gampang banget kan jawabannya? Anak saya SMP udah tahu, mumpung masih pacaran, Anda tahu jawaban pemudi ini? Saya nggak bisa putus dengan dia. Jadi kesimpulan buat dia adalah diduain, ditigain, diempatin nggak apa-apa, asal dia tidak meninggalkan saya. Relasinya jadi toksik. Ini belum lagi cerita pacarnya suka mukul pacar yang perempuan. Ada juga sebenarnya. Tapi tetap jalan, karena ada kebutuhan gitu loh. Dia merasa nggak apa-apa kamu sakitin saya, tapi saya butuh kamu supaya bisa mengafirmasi apa yang saya butuhkan di masa lalu. Dia nggak bisa dapat. Nah, ini menjadi problem buat kita yang mungkin punya anak remaja. Saya juga punya anak remaja. Problem kenapa? Karena sejak kecil dia itu menyimpan sebuah memori dan kenangan. Dan itu akan dibawa terus pada waktu dia akan menikah. Dia membawa apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga nggak aneh kalau ada beberapa orang begitu dia pacarannya aneh. Maaf ya sekali lagi ya, bukan mendiskreditkan sebuah pekerjaan tertentu. Caranya apa? Hostess. Caranya pramu waitress. Caranya begitu sih. Lo kok bisa kalau kamu cari begitu? Karena mungkin pada waktu dia kecil konfirmasi seksualnya itu tidak terpenuhi. Gimana? Dalam keluarga. Sehingga dia menyimpan sesuatu yang kemudian dia bisa eksekusi ketika dia dewasa. Bisa lagi melayani suami istri, suaminya selingkuh. Dengan wanita? Enggak, dengan pria. Lakinya selingkuh dengan pria. Bukan sesuatu yang aneh harusnya, karena zaman ini beberapa orang kemudian sulit sekali untuk menentukan gender arah orientasi seksnya. Pertanyaannya sejak kapan? Nggak tahu sejak kapan? Sejak remaja, ketika dia mencari identitas seksnya. Tapi keluarga tidak menjadi tempat yang aman untuk dia mendapatkan informasi. Sama sih. Saya, itu dalam pergumulan konseling, saya ditanya sama konselor, kenapa sih kamu jadi pemakai narkoba? Anda tahu satu akarnya apa? Kepahitan sama apa? Saya beritahu ya, papa saya nggak pernah mukul mama saya, nggak pernah. Berantem biasa-biasa lah, itu memorinya. Papa saya pernah main perempuan, nggak pernah. Dia tipe yang setia. Nggak ada yang salah dengan segala sesuatu di papa saya. Problemnya hanya satu, papa saya workaholic. Jadi ibu yang merasa kesepian di rumah ya Pak ya? Iya, jadi di rumah ada papa tapi nggak hadir. Iya. Jadi waktu saya dibully, saya nggak berasa nyaman ngomong sama papa saya. Kenapa? Sudah ada gap. Papa saya jadi orang asing. Pertanyaannya, apakah tiba-tiba begitu? Enggak. Makanya, ini jadi sangat kompleks karena pada waktu kita membawa sesuatu di masa lalu dan kita menikah, pernikahan itu menjadi tempat yang Tuhan pakai untuk mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi tadi terluka tadi, orang yang kemudian hidupnya begitu. Tiap kali ada sesuatu luka selesai, begitu terjadi lagi, yang dia dilakukan apa? Dulu tuh ya, problemnya apa sih? Dia nggak bisa menaruh percaya, nggak bisa. Dia merasa ini pasti bikin lagi, ini pasti bikin lagi. Ya iyalah, maaf ya. Siapa sih yang bikin dosa nggak bikin dosa lagi? Siapa coba? Ada di sini? Kalau ada mungkin gantian tempat duduk. Sama, saya juga sama. Saya dengan istri saya sama, belajar. Tapi pada waktu yang sama kita belajar untuk apa? Untuk let go and let God. Tinggalkan dan biarkan Tuhan menyertai hidup kita. Terjadi lagi nggak? Terjadi. Kasusnya menjadi sangat pelik kalau kejadiannya itu terlalu dalam. Apa itu? Selingkuh.
Saya tahu nggak gampang. Akhirnya paranoid istrinya. Setiap kali suaminya pergi, telepon. Jadi posesif. Tapi ini sesuatu yang konsekuensi. Itu sudah dilakukan. Ini saya melayani lagi. Suaminya apa? Judi online. Udah ratusan juta. Datang ke rumah. Istrinya harus bayar. Sekarang udah mulai gampang nih. Dia bilang, Kak Jo, saya harus terusin atau enggak dengan orang seperti ini? Karena saya merasa nggak secure dalam rumah. Saya nggak merasa aman gitu. Ini tiba-tiba dia pergi, dia ngapain lagi di luar? Dia judul lagi nggak gitu loh. Dia kerja terus duitnya kemana? Dan pertanyaan-pertanyaan nggak gampang. Makanya saya kalau ada masalah di dalam kepercayaan, maka hasilnya adalah luka demi luka. Jadi luka itu tuh nggak membentuk diri, tau ya maksudnya? Ada luka yang bisa membentuk diri kita. Kita belajar, kita bertobat. Is good nggak? Bagus ya, karena jadi pribadi yang lebih baik. Tapi ada orang yang hidup dalam luka yang sama. Jadi sudah borok tambah dalam. Kenapa? Karena itu tadi nggak diselesain. Dan menariknya, aduh, saya nggak ngerti ya. Beberapa orang itu merasa kalau datang ke konselor sakit jiwa. Enggak, saudara. Enggak. Kita tuh bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu pakai sebuah bidang studi yang namanya psikologi. Anda datang pada konselor bukan berarti Anda sakit mental. Saya maintaining mental saya itu datang ke konselor. Saya rutin, bukan ada masalah datang, enggak. Kenapa? Karena saya tahu diri saya. Saya punya background nggak menyenangkan. Jadi saya harus sadar ada blind spot namanya, itu blind spot ya. Saya nggak lihat, suami nggak lihat, orang tua nggak lihat, Tuhan lihat, tapi Tuhan pakai psikologi, Tuhan pakai konselor. Sekali lagi ya, saya mungkin nggak ngomong psikologi lah, saya bukan psikolog lah, saya ngomongnya konselor. Karena ada dua, kan ada psikologi itu kan lebih umum ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena psikologi umum itu lebih menekankan kemampuan diri. Tapi kalau konselor menekankan kita kembali pada Injil, kembali pada Yesus, kembali pada salib. Karena kita sadar kita nggak mampu. Itu bedanya mungkin. Tapi datang. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kayaknya ada something deh. Ngomong sama suami. Kita cari konsultasi kalau ada luka tidak terselesaikan seperti itu. Betul. Nggak ada orang yang pernah trial pernikahan tuh ada nggak sih? Trial gitu, terus saya udah sukses, sudah berhasil, terus ngomong. Saya juga sama. Saya ngomong di sini bukan berarti saya juga udah berhasil. Enggak lah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini bagaimanakah cara menjaga true love tetap hidup dalam hubungan jangka panjang sampai maut memisahkan? Ya kalau udah lama itu kan yang tadinya hubungan hangat, mesra, pegang tangan, kesetrum, lama-lama cubit aja nggak terasa kesetrum ya Pak ya. Ya ini juga menarik sih, karena buat saya relasi itu perlu diusahakan. Kita tuh nggak bisa auto default mengatakan udah deh jalan gini aja pasti akan baik, enggak. Sama seperti luka itu nggak bisa sembuh dengan waktu. Siapa yang bilang ngomong kosong? Enggak. Ya, udah biarin aja lah. Ya, nanti juga baik-baik sendiri juga. Itu menurut saya, sekali lagi, itu salah satu cara iblis untuk merusak pernikahan. Diamin aja, nggak apa-apa. Selama dia nggak pukul kamu, nggak nyakitin kamu secara fisik, biarin aja, ntar baik-baik sendiri. Enggak. Tambah lama, Anda akan menjadi orang stranger. Nah, kembali kepada true love, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kembali kepada sang sumber relasi, siapa Tuhan. Ya ini bukan klise, tapi saya dengan istri, saya buat doa bersama, nggak panjang-panjang. Oh ya, nggak doa syafaat gitu buat Afghanistan, buat Ukraina, enggak. Ya, kita doa aja sama-sama pegang tangan. Doa Tuhan tolong supaya cinta kami itu terus bertumbuh di dalam Engkau. Beberapa kali waktu kita melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri, kita lakukan hal yang sama. Kita ingin menemukan kebaikan kasih Tuhan di dalam hubungan seksual. Karena seks itu ciptanya Tuhan. Ini bukan cuma sekedar, wah saya pengen nih, gue butuh nih, gitu. Enggak, saudara. Ini ngomong tentang kepuasan. Dan kepuasan seks itu ditemui ketika kita ketemu dengan sang pencipta seks. Siapa? Tuhan. Sekali lagi, sebelum kita sosial, kita spiritual. Kalau Anda punya masalah, kembali kepada sang Tuhan, sang pencipta relasi itu. Karena kalau enggak, repot. Nah, kalau ngomong tadi true love never fail, gimana caranya? Ya mesbah keluarga itu udah nggak bisa terelakkan sih. Udah harga mati gitu. Kita mau pakai apa lagi gitu? Kalau ke gereja kan kita bisa jadi aktor dan aktris ya. Di rumah ini mau turun mobil ya, pegangin tanganku gitu ya. Nanti setelah naik mobil, sih pegang-pegang gitu. Kenapa? Supaya waktu di gereja kelihatannya baik. Iya. Terus ya. Dan banyak aktor dan aktris di gereja. Minta maaf sekali lagi ya. Tapi saya lihat di sini nggak ada ya, puji Tuhan. Tapi kalau ada ya bertobat sih. Kadang kelihatan gandengan, kayaknya mesra padahal takut kepleset ya. Karena akhirnya ketinggian. Jadi takut kepleset, jadi suaminya dipegangi gitu ya. Tahu kita ada mesra ya kan. Suami itu paling mesra, Anda tahu di mana? Di mall.
Suami itu paling mesra. Istri pasti dipeluk terus, jangan lepas. Ya, betul nggak sih? Kalau begitu pun pasti bahaya, kartu kredit Anda bisa boncos. Tapi nggak di sini ya, nggak di sini ya. Di sini kayaknya baik semua ya, puji Tuhan. Pak, jadi kalau kita kan kembali kepada Tuhan ya Pak, dengan problem-problem masalah yang kita hadapi sama istri atau sama anak, kita kembali pada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan sendiri atau kita mengalami kasih Tuhan dulu, baru kita membaginya kepada istri ambil anak, atau bagaimana Pak? Supaya kita bisa. Iya, ini lagi-lagi juga yang saya sering dengar ya, katanya relasi itu adalah take and give. Saya bilang tuh omong kosong sih. Enggak. Dalam iman Kristen relasi itu adalah receive and giving. That's it. Menerima kasih Tuhan dan memberi. Gak pernah berharap kembali. Karena kita sudah puas dengan cintanya Tuhan, maka tangki kasih kita tuh udah penuh. Nah ini yang penting sebenarnya. Sehingga pada waktu kita melakukan sesuatu, kita hanya memberi. Ya waktu kita memberi, Pak, balasan itu nggak enak. Datang kepada Tuhan, minta tolong kasih kekuatan. Kadang memang gitu, kita sudah kasih Tuhan, kita ampuni, tapi kadang-kadang kita Betul. Kenapa perselisihan dalam rumah tangga itu nggak ada jalan keluar? Karena masing-masing punya ego. Betul kan? Masing-masing merasa diri benar, paling berjasa, paling segalanya. Karena kita belajarnya adalah ya sudah, kita memberi, kita melakukan kasih, menyatakan kasih. Pak, balasannya tidak seperti yang saya harapkan. Gak apa-apa, memberi terus. Karena pada saat yang sama Tuhan itu sedang bekerja mengubahkan hati pasangan. Jadi kita tuh nggak gitu. Kamu duluan yang berubah, baru aku. Di sana sih nggak ngomong gitu. Kamu duluan, baru aku. Tapi nggak mari-mari ini terus mau apa? Ya memang kan kadang-kadang begitu ya Pak. Di suami istri kan kadang-kadang kamu berubah dulu lah. Aku lihat dulu kamu berubah, baru saya mau berubah. Kan gitu Pak. Makanya di sini kita harus belajar kasih Tuhan dulu, supaya kita juga memberikan kasih yang dari Tuhan itu kepada pasangan kita. Mungkin ini terdengar klise, tapi Anda tuh sedang melihat sebuah bukti nyata bahwa doa itu ada kuasa. Saya waktu bergaul dengan narkoba, koko saya itu udah bilang, Mam, udah deh nggak usah doain si Joy, anggap aja dia udah mati, dia nggak mungkin taubat. Bertahun-tahun, 5 kali mati rehabilitasi. Tapi mama saya itu tetap berdoa buat saya. Dia tutup matanya, tutup kepalanya pakai bantal, dia doa buat saya. Hari ini saya jadi bukti nyata, doa itu ada kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya bisa diubahkan oleh Tuhan, Tuhan kita sama. Maka kalau saya bisa diubahkan Tuhan, Tuhan juga bisa mengubah pasangan Anda. Tetaplah berdoa dan bertekun, karena tidak ada yang tidak mungkin. Terlepas juga hari ini mungkin ada yang datang sudah mengambil pilihan yang jelek ya di masa lalu, dia minta maaf sekali lagi. Ada yang bercerai, ada yang sudah ya lain sebagainya. Saya bilang gini, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, termasuk bercerai. Jadi hari ini belajar untuk cari Tuhan, tinggalkan yang sudah terjadi di belakang, jalan. Tapi kadang-kadang saya lihat udah cerai terus cari yang cowok yang lain. Saya tanya buat apa gitu loh. Apa masalahnya? Berarti ada something yang belum selesai. Ya sekali lagi ya, bukan ngomong nggak boleh nikah lagi ya, bukan. Tapi waktu kita tidak selesai dengan masa lalu kita, lalu mencari pasangan yang baru dengan sebuah asumsi orang yang baru akan menyembuhkan masa lalu kita dengan mantan, itu omong kosong, itu bisikannya setan. Anda akan terus terjerumus lebih dalam. Maka perlu sekali masa untuk recovery. Ada waktu, datang pada Tuhan, cari apa menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, terus belajar untuk dewasa dalam rohani sebelum memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi tadi kuncinya, bagaimana Pak menjaganya? Ya, family altar ya. Mau apa lagi sih? Begitu Anda doa bersama dengan suami, dengan istri Anda, Tuhan tuh kasih hikmat, kasih kepekaan. Tiba-tiba ya, suami yang tadinya pelit, disentuh hatinya sama Tuhan. Setelah doa, dia bilang ini, ayo ke TP, mana tas yang mau kamu beli? Gitu loh saudara. Haleluya. Ibu-ibunya amin semua, ayo. Bisa gitu saudara. Itulah, Tuhan tuh bisa mengubah kita gitu loh, dalam berdoa. Karena Tuhan yang beracara. Kalau Tuhan jadi pusat dalam kehidupan pernikahan itu, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kreativitas. Tiba-tiba setelah doa, kayaknya kita cari kue tiaw siram yuk, apa yuk, makan, bisa jalan-jalan, bisa apa, ada sesuatu hal yang mungkin ditaruh di dalam hati lama gitu. Minggu lalu tuh kamu ngomong aku sakit hati. Mulai dari mana? Dari doa pertama kali. Karena waktu ngomong langsung kan ini ujung-ujungnya berantem nih. Daripada berantem kan cowok begitu ya.
Daripada berantem lebih baik Diam. diam aja. Cowok kan begitu, cenderung untuk saya aja apa semua cowok. Bukan membatasi diri itu Pak. Bukan. Ada beberapa, saya pernah seminar keluarga sudah. Begitu selesai ada satu orang bapak datang sama saya sambil ketawa, dia bilang ini, Pak, keluarga saya Pak damai sejahtera Pak, sudah bertahun-tahun kami menikah damai sejahtera, tidak ada konflik. Saya bilang luar biasa, rahasianya apa bro? Dia bilang satu saja, jangan ngomong sama istri. Ya kadang-kadang memang gitu Pak. Kadang-kadang memang begitu Pak. Ini saya mau nanya, ada yang begini enggak? Silakan angkat tangan, tapi kok saya takut nanti bapaknya dicubit semua sama istrinya ya. Biar pulang biru-biru dari bapaknya kalau saya tanya gitu ya. Oke Pak. Berarti ini ya Pak ya, berarti caranya menjaga true love itu kita berdoa sama Tuhan untuk mengubah pasangan, juga berdoa pada Tuhan untuk mengubah diri sendiri ya. Iya. Jadi doa, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan, saya nggak mau percakapan kita tuh hanya percakapan sorga tapi nggak nginjek bumi. Enggak sih, nggak ada yang salah dengan jalan-jalan, mau itu perlu sih. Ya ada hobi bersama, yuk lah sama. Ya mungkin hal yang sederhana ya nonton Queen of Tears lah, itu nggak sih? Atau Lovely Runner. Ada yang nonton Lovely Runner? Nggak ada. Di sini nggak ada yang nonton Netflix. Drama Korea nggak ada yang suka. Oh nggak suka kan? Nah itu nontonlah sama-sama dengan suami, bahas. Ya, oh suaminya enggak. Saya berdoa pas supaya bapak cinta drama Korea. Ya suami saya aja nggak mau nonton Pak. Gitu. Ya saya laporkan sekarang. Saya juga sebenarnya nggak terlalu suka, tapi saya lihat ini kesempatan untuk saya punya me time, bukan me time ya, we time, waktu bersama. Dengarlah suamiku. Oke. Iya. Oh iya, jadi tanya. Ya silakan, mari. Mari. Ibu yang berbaju biru. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Joy. Saya mau tanya tadi tentang batasan-batasan. Menurut saya batasan itu kan masing-masing orang itu mempunyai standar sendiri-sendiri. Ya memang kita harusnya berstandar pada apa kata Tuhan. Tapi kita hidup di dunia kan tidak selalu Tuhan ngomong ini batasanmu sampai sini loh, kan tidak selalu begitu. Nah seperti contoh yang tadi Pak Joy katakan tentang seorang ibu yang pulang rapat majelis ini, pulang rapat majelis sudah malam Pak, sudah jam 12 malam, biasa kan DKI kalau rapat terus gitu. Lalu malam hujan lagi. Terus bagaimana Pak? Sebagai sesama teman yang bapak-bapaknya ini mengantarkan atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ya ini pertanyaan sangat baik ya, tapi ini kan case by case, tadi ada kasusnya misalnya pulang malam. Sebenarnya gini, kalau tadi si menangkap, poin saya itu ada dua, batasan di luar dan jangan membatasi di dalam. Nah kadang tuh susahnya adalah kita nggak punya kepekaan ketika kita membiarkan batasan di luar itu, tadi yang Cing bilang ya, kan masing-masing orang. Problemnya adalah kita membatasi di dalam. Akhirnya komunikasi dengan suami, dengan istri kita itu dibatasi, tapi dengan orang lain tidak. Jadi kalau ditanya parameternya apa? Parameternya adalah ketika Anda itu terbuka dengan pasangan. Jadi apakah batasan saya di luar ini sudah melampaui atau enggak? Batasannya adalah Anda bicara dengan pasangan. Ini ada orang begini, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Suami atau istri memberikan feedback, baru batasan itu kita bisa fleksibilitas. Sampai mana nih? Tapi rapotnya adalah batasan yang di luar itu nggak dikonfirmasi dengan batasan di dalam. Kenapa? Karena kita membatasi suami dan istri. Akhirnya kita mengambil keputusan sendiri gitu loh. Awes lah, gak apa-apa wis. Wedoi sopo, pokoknya aku motifnya bener. Nggak ngomong sama suami gitu loh. Atau yang suami yang mengantar tadi, tadi contoh majelis, nggak ngomong, telepon dulu. Pak, iki ono loh, ibu ini mau pulang. Tak anter no ya? Boleh tak? Dibuka dulu komunikasi. Nanti suami kasih masukan. Ojo, nah ini berarti batasan. Janganlah, coba cari cara yang lain misalnya. Atau suami kasih masukan. Ya boleh. Di mana rumahnya? Di sini.
ya udah, tapi duduknya jangan di sampingmu atau apa. Atau misalnya waktu jalan tuh pernah tuh ada satu jemaat. Jadi waktu jalan, handphonenya tuh dibuka, ngobrol bertiga. WA-nya ya. Jadi waktu nganter itu ngomong bertiga. Ya, jadi ya itu semuanya batasan yang bisa dimengerti. Nah repotnya adalah batasan di luar itu kita membatasi di dalam. Jadi kita mengambil keputusan ya sepihak gitu loh. Makanya kan perselingkuhan begitu. Jalan dewe, pergi dewe, kemana? Fitness. Fitnessnya nggak jelas ketemu wedo. Iya Pak, iya Pak. Nanti nggak di ngomong, betul. Kan begitu ketemu wedo kan ada ya, maaf ya sekali lagi ya, kan ya ini kan dunia udah jatuh dalam dosa ya. Ya minta maaf kan ada pelakor ya. Iya. Kadang-kadang suami itu nggak niat, tapi ada aja perempuan itu yang minta maaf ya. Terlalu salting, terlalu caper, tau gak sih? Ngeliat nih mau kok ini tanya, ya mana kok, mau dibantu apa kok, terlalu baik gitu loh ya. Kadang-kadang gak ada niat, tapi kemudian seperti dibukakan gitu loh. Nah kalau si suaminya ini gak ada batasan dengan istri, menang aja nanti. Ya apa tadi fitness, aman gitu. Kan mestinya cerita, tadi ada perempuan loh, ngomongnya terlalu gini. Wah ya wis, nanti fitness aja aku melo, supaya tahu konfirmasi, ini punyaku loh. Perlu ya, waktu fitness taruh tulisan, iya, sudah ada yang punya. Loh, tapi bukan hanya di tempat fitness loh Pak. Kadang di rumah kan kita kerja tuh laki-laki. Kadang kan istri di rumah. Nah itu ada pria datang itu ya single apa temannya istri, apa temannya kita datang tuh nonggo ke rumah. Nah kadang-kadang istri tuh mikir, wah ini temannya suami, diterima lah di dalam rumah. Nah itu kan juga ada batasannya toh Pak. Betul. Nah kalau nggak bisa ya nanti juga akhirnya. Iya. Karena lagi-lagi gini, dampak itu kadang dampak sosialnya lebih gede. Contoh, misalnya kita udah ngomong baik-baik nggak apa-apa, tapi begitu kita jalan naik mobil, misalnya rem mobil kita tuh transparan, seorang lihat, loh kok suamimu sama wedo yang bukan istrinya, kan jadi masalah. Padahal kita sendiri motifnya nggak ada, ya cuma nganter dan udah ngomong. Cuma waktu jalan, orang lihat, kok kamu sama orang yang bukan istrimu, jadi masalah. Nah kita kan nggak bisa ngontrol omongan orang dan pikiran orang. Nah itu tuh harus dijaga kadang-kadang. Sama, saya juga konseling juga gitu. Begitu ada orang konseling, perempuan, saya mau sama istri. Lalu istri kasih saran gimana? Ya udah di gereja ada ruang konseling terbuka, di depannya ada TU ya, ada apa namanya karyawan kantor. Nah, tapi didesain terbuka. Tapi kalau udah mulai saya suka kalau ke gereja, ketemu di Starbucks, ketemu di mana, saya bilang ya saya ngomong sama istri, saya datang sama istri. Ya walaupun nanti problemnya cuma hanya butuh saya ngomong sama istri. Ya kalau ini dibuka sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian saya mau beritahu ya, Bapak Ibu sekalian, apakah yang iblis paling senang? Merusak keluarga. Karena walaupun keluarga rusak, gereja rusak. Anak rusak, semuanya rusak. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Kalau Anda tidak jaga rusak juga Pak ya. Betul. Iblis tuh ngeliat-liat nih, wah ini kena nih. Tak masukin nih, diomongin terus. Istriku memang gitu. Dia nggak akan pernah bisa berubah. Wes lah, kamu cari ono sih lain. Kalau kamu butuh ya harus jajan aja. Kan gitu. Jadi fase kritis itu ya 10 tahun pernikahan bawah dan di atas pernikahan 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena wanita biasanya udah menopause kalau di atas. Lalu kemudian suami masih punya gairah seks. Nah ini perlu diperbincangkan. Saya sama istri mulai perbincangan. Udah mau masuk masa-masa tertentu. Kalau enggak, repot. Suami nanti bisa main-main. Nah ini repotnya adalah begitu dia main-main sama perempuan, resiko tambah gede. Perempuannya bisa pakai yang lain lah. Jadi diancam ini yang minta duit lah. Jadi minta wanita simpanan lah, dan sebagainya. Dan saya melihat ya, ada tendensi beberapa orang Kristen tuh bermainnya begini. Jadi semuanya baik, semua baik, tapi si suami itu udah punya, ya mungkin dia butuh, dia pergi. coba cabang gitu Pak ya. Iya. Dan kalau pernikahan sudah mulai tidak kudus, iblis paling suka, coba aja lihat. Mulai masuk, macam-macam, dikasih kayak benalu. Ya, mulai keluarga, mulai gak jelas, sering baper, ngomong dikit tersinggung, hal-hal kecil jadi masalah. Dan nanti berdampaknya kepada anak. Beberapa ada pria ya hari ini udah malas pulang ke rumah. Itu kena ada camp pria 3 hari 2 malam. Satu orang pria di hari terakhir ngomong sama saya, Pak boleh nggak campnya diperpanjang? Maksudnya apa diperpanjang? Ya saya malas keluar. Dan satu-satunya alasan saya bisa keluar adalah alasan gereja. Jadi kalau ada camp, akhirnya orang ngapain? Ikut camp terus. Camp gereja dia pergi, camp gereja pergi, mana camp. Rasanya kayak rohani ya, betul sih?
Betul. Cuma alasannya, cuma nggak main di rumah aja gitu loh, karena setiap kali di rumah duduk gitu loh, aduh, ini paduan suara. Ibu ini, aduh, saya tahu ini nggak gampang juga gitu. Satu orang suami itu ngomong begini, Pak, tolonglah izinkan saya bercerai. Saya bilang, bro, kenapa? Saya ini hidup cuma sekali, saya layak bahagia. Anda jangan pikir KDRT itu suami ke wanita, enggak. Ini istri ke laki-laki. Dia tunjukin tangannya, tali pinggang, tempat ini catok rambut, badannya semua. Perempuan mental health udah masalahnya tuh sangat udah kronis. Biasanya juga kan nggak bisa ngomong. Nah, beberapa orang begitu menikah kan karena ngecek yang nggak jelas, dia bawa ADHD, bipolar, sesuatu yang dibawa begitu udah menikah baru ketahuan. Semua apa? Maju salah, mundur salah. Mau bilang legitimasi tentang cerai nggak ada jalan keluar. Karena mau baca firman Tuhan dari mana ke mana nggak ada. Gitu. Dibutuhkan psikolog ya Pak. Tapi kita imani bapak-bapak di sini tidak ada yang buka cabang kecuali franchise ya Pak ya. Yang ibu-ibu tidak ada yang nyabut pakai sabuk, paling ya sambal goreng, kue tiaw, capcay ibu-ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Wah sudah numpuk pertanyaannya. Kita mulai ya. Suami saya, ada yang mau bertanya? Langsung, yang langsung kita utamakan ya, kita dahulukan. Oke. Suami saya sangat cerewet. Kalau kita orang Jawa menyebutnya cupar. Jadi cupar itu suami yang ngurusi cabai di rumah ada berapa, babi berapa kilo, ayam kok tinggal 2, kemarin tak beli 05 gitu ya. Segala urusan rumah tangga dikritik, dia komentari. Bagaimana ya Pak kalau begitu? Aduh. Iya, wah ini suami yang cerewet ya malah ya. Iya. Terus kalian dari semua pelajaran yang saya dapatkan, salah satu yang menjadi poin adalah begini. Ketika ada sesuatu terjadi dalam keluarga Anda, pernikahan Anda, dan Anda merasa terganggu, perhatikan pertama, apakah itu muncul sejak awal atau sejak dalam pernikahan? Kalau sejak awal, ya resiko ditanggung penumpang. Kadang-kadang kita gitu ya. Pasif ya Pak. Ya, waktu pacaran kan harusnya udah tahu dong gitu loh. Orang ini suka ngomong kecuali kalau itu berubah di tengah-tengah perjalanan. Nah kalau berubah di tengah perjalanan itulah yang harus diinvestigasi. Triggernya apa? Kenapa? Karena segala tingkah laku dan perilaku itu didorong oleh banyak hal. Salah satu elemennya adalah stres. Jadi dia berubah. Dulunya nggak gini kok jadi begini. Jadi kalau ditanya kenapa ya suami saya cerewet, yang pertama adalah dianalisa dulu. Ini munculnya kapan? Sejak apa? Sejak ada anak 1, belum ada anak 2, anak 3, atau nggak ada anak, atau apa? Atau sejak dia pindah kerjaan, ya pindah kemana? Itu perlu diinvestigasi, dilihat. Nah sekali lagi ini butuh hikmat Tuhan, ditanya. Tapi kalau memang sudah bawaan orang, ya sekali lagi ya kan nggak ada manusia yang sempurna ya, betul nggak sih? Ada yang Bisa ditenggak ya Pak ya. Kalau sudah bawaan orok, bisa ditenggak ya Pak. Kan gini ya, kan ada beberapa hal karakter itu bisa berubah, temperamen tuh nggak bisa. Temperamen tuh memang sudah built in di dalamnya gitu. Makanya waktu kita menikah pertama kali itu ketika saya pranikah dalam menemukan kepribadian saya dengan pasangan. Biasanya di dalam kasus pranikah, sekali lagi ya kita kan nggak bisa mundur lagi, tapi ini sedikit aja masukan. Nanti mentor akan memberikan rekomendasi. Ini kemungkinan besar akan terjadi seperti ini. Apakah engkau siap untuk memikul salib yang Anda akan pikul dengan menikah dengan dia? Kita ngomong dulu. Kalau dia ngomong siap, berarti kita mohon anugerah Tuhan. Tapi kalau tidak, mungkin perlu dipikirkan beberapa. Kan temperamen nggak bisa dirubah. Tapi karakter itu bisa diubahkan. Nah orang yang mau disempurnakan itu jauh lebih penting daripada cari orang yang sempurna. Orang yang mau disempurnakan itu jauh lebih penting ketimbang kita mimpi cari orang yang sempurna. Karena semakin kita mencari orang yang sempurna, semakin sadar kita jauh. Dan nemu rasanya Pak, kalau cari orang sempurna Pak. Nanti tidak nikah loh Pak. Tidak ikut ibadah pasutrinya Filia Kristi nanti Pak, kalau nggak ada yang sempurna. Nah ya betul juga sih. Tapi memang kan kita manusia kan pasti banyak ada kesalahannya toh Pak. Iya. Jadi warna aslinya kita tuh harusnya pasangan kita sudah tahu ya Pak. Dari awal kita pacaran kan kita bisa tunjukin warna aslinya kita tuh bagaimana. Tapi kalau memang bisa sambil berjalannya masuk dalam pernikahan jadi tambah berubah lebih baik, itu berarti karena anugerah Tuhan ya Pak. Betul. Dan saya bisa pastikan bahwa pernikahan yang dibangun dengan dasar Tuhan dan firman-Nya, nggak mungkin pribadi itu tidak menjadi lebih baik.
1000% saya bisa garanti. Terlepas dari jatuh bangun. Tapi selama Anda melibatkan Tuhan dalam sebuah relasi pernikahan, Anda akan melihat pribadi Anda dan pasangan Anda akan kaget. Kok bisa ya? Dulu kamu gitu, kok sekarang begini? Sama sih. Saya bilang tadi spill. Pernikahan saya awal tahun pertama sampai pernikahan saya hari ini. Saya lihat Tuhan tuh mengerjakan banyak hal yang bahkan saya sendiri juga nggak sadar Tuhan tuh ubahkan itu. Tentang kesabaran, cara bicara, momen yang tepat. Apalagi dengan anak-anak. Saya punya anak remaja sekarang, Gen Z saudara, ya, yang ngomongnya udah skibidi, rewin, anak-anak Sigma. Yang kadang-kadang untuk ngobrol dengan dia aja seperti ini alien gitu loh. Orang udah kayak planet mana, dia ngomong planet mana. Itu butuh kecakapan kan? Butuh progres, butuh usaha untuk menjembatani bridging gap itu. Kan kita nggak bisa ngomong begini, dulu ya, mami itu ya kalau kuliah, jalan kaki, naik beca. Anak gampang jawabnya, dulu nggak ada Grab nih. Iya betul. Sekarang Grab. Nggak bisa gitu, kita komparasi. Tapi kan kita gitu, kadang-kadang kita cuma pakai referensi masa lalu kita nggak mencoba menyelami, ini anak apa sih mainannya gitu. Dia ketemu apa sih? Ketemu Roblox. Ketemu apa sih? Ketemu PS5, ketemu FIFA. Ya udah main aja gitu. Ini mimpi saya sama istri tuh gitu. Mungkin kalau ada duit ya beli PS5 udah. Ya kita main barengan di sini. Teman-temannya suruh di sini nongki-nongki di sini sebelum ke GM, sebelum ke mall, nongki-nongki di sini dibuat di setting. Ya buat dispensernya lah, dia suka apa sih? Ya jangan tiba-tiba ngomong, kalau minum teh harus yang begini. Enggak, anak-anak nggak suka. Dia suka yang manis-manis. Kita bisa batasi, tapi kita nggak bisa larang. Kita larang, dia cari tempat lain. Ya jadi sekarang biar anak-anak komunitasnya kita tahu ya. Dia cari tempat lain. Dan yang pertanyaan sederhana kan, orang tua kan nggak sendirian. Saya sama istri itu konfliknya seringnya di sini. Istri saya itu pikirannya, wah harus begini, begitu. Saya bilang nggak bisa, kita harus coba berjembatani. Sampai sekarang. Jadi kalau tadi ditanya tentang cerewet, udah ngomong tentang ini, wah istri saya. Tapi jangan ngomong-ngomong di sini aja ya. Enggak. Nanti rekamannya dipotong ya, rekamannya dipotong yang bagian ini, lalu diedit. Telinganya udah merah, saya udah ngomongin dia. Ya mungkin sekali-sekali nanti diundang berdua. Dia bisa ngomong, kita berantem gara-gara itu. Hal yang sangat mungkin ya bagi beberapa orang, ngapain sih kamu berantem? Berantem. Karena kita dari budaya yang berbeda. Saya lahir besar di Bandung, Jakarta. Ya, dia di Dinyas. Bapaknya itu guru. Lingkungan itu beda. Bagi saya dulu, saya nggak naik kelas dapat mobil. Untuk mama saya. Nggak naik kelas dapat hadiah saya. Istri saya, untuk beli sesuatu harus kerja keras. Makanya bagi saya mindsetnya, kalau rusak pergi lagi. Buat saya nggak bisa, itu kerja keras. Nggak nyambung jadinya. Untuk hal-hal yang sederhana, meja lah. Rumah kami pernah kebanjiran satu kali. Saya datang, ya pelayanan, soalnya itu udah banjir. Istri saya nangis, kita ngungsi ke hotel. Sampai hotel nggak berhenti nangis. Saya bilang kenapa sih? Itu barang-barang basah. Saya bilang gini loh, nanti ada uang kita bilang. Dia bilang nggak bisa. Karena semua barang itu ada kenangan. Iya. Ya wanita deh tahu. Coba gimana kita sebagai cowok bisa kenangan apa sih dalam hati ya, nggak ngomong gitu. Ya sekenang-kenangannya kan ya meja gitu loh. Ya udah gitu. Tapi bagi dia nggak bisa. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut ya. Apa ada yang mau bertanya langsung? Monggo silahkan ya. Tolong mic-nya saudaraku. Tes. Salam, selamat malam Pak. Saya mau tanya Pak, selama kita masih berpacaran, karakter seorang suami istri itu tertutup, belum ada terbuka. Jadi kalau selama kita pacaran masih kita sayang-sayangan. Nah begitu kalau sudah menikah, karakter mereka keluar semuanya, watak mereka semua tahu ini keras, ini diam, itu marah, cerewet, semuanya itu keluar. Terus caranya gimana pendapat antara suami istri itu bisa itu sama atau sepadan? Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah ini pertanyaan yang memang sangat baik ya, sangat baik. Kalau saya kembali ke firman Tuhan, itulah kenapa pernikahan Kristen itu didasarkan bukan kepada rasa cinta, tapi komitmen untuk mencintai. Komitmen untuk mencintai itu adalah sebuah keputusan untuk cinta pada dia ketika rasa itu hilang. Saya tanya, bisa rasa hilang nggak dalam pernikahan? Bisa.
Bisa, itu tadi yang dibilang waktu pacaran tuh kok aduh kangen atau apa, begitu udah menikah bisa hilang. Tapi pernikahan itu adalah sebuah komitmen tetap mencintai. Jadi kalau tadi Bapak bertanya setelah menikah semua karakternya segala macam, sekali lagi kalau kita datang kepada Tuhan tidak ada yang tidak mungkin kan. Jadi berpikirnya bukan saya salah nikah, saya salah orang, bukan. Berpikirnya adalah Tuhan, kalau ini pernikahan, Engkau yang sudah berkati, Engkau mau apa untuk saya? Bukan dia loh, saya. Begitu saya berubah pertanyaan itu, saya akan mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena pada saat yang sama, saya adalah emas yang siap untuk dibakar dan berkilau. Melalui apa? Melalui pasangan. Tuhan tempatkan pasangan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita berpikirnya jadi luas. Ini bukan tentang saya dengan istri, tapi tentang apa? Tentang legacy kehidupan yang nanti akan dilihat oleh anak dan orang-orang Kristen lainnya. Maka saya mengajak kita semua yang sudah menikah cukup lama, ayo kita jadi etalase. Kenapa? Karena anak muda hari ini nggak butuh informasi. Ini saya ngajar di UKPetra ya, saya beritahu, saya bocorkan sebuah rahasia. Saya buat survei, wanita yang mahasiswa, di atas 80% memilih tidak akan menikah. Karena mereka merasa dia bisa independen tanpa pria. Dan yang lebih menakutkan menurut saya, 50% yang mengatakan akan menikah berpikir tidak mau punya anak. Child free. Yes. Child free. Saya melakukan banyak wawancara dengan beberapa mahasiswi itu. Kenapa begitu? Anda tahu? Nomor satu, karena dia melihat pernikahan orang tuanya nggak bahagia. So they said, it's bullshit. Ngomong kosong. Cinta itu ya hanya bisa dibuat dengan sebuah kesepakatan. Salah satu nggak sepakat, mereka berhak untuk meninggalkan. Itu konsep anak-anak hari ini. Anda tahu kenapa nggak mau punya anak? Karena influencer hari ini yang followernya jutaan mengatakan bahwa saya tidak punya anak, hidup saya bahagia. Lalu dia foto di depan menara Eiffel, dia foto di depan mobil BMW terbaru, dia foto di depan rumahnya yang besar. Dia bilang saya nggak punya anak, saya bahagia. Jadi anak-anak generasi kita hari ini. Nah pertanyaannya, kita yang sudah menikah bertahun-tahun kita di mana? Kita hanya bisa nasihat. Enggak, kita harus dorong ini ke dalam sebuah pergulatan yang bersama. Kalau kamu lihat yang begitu, kamu harus lihat ada orang yang berhasil. Maka saya sama istri kita komitmen. Di dalam ketidaksempurnaan saya dengan Anda, yuk kita jadi etalase, jadi inspirasi. Saya pernah terluka oleh pasangan saya, oleh istri saya. Istri saya pernah terluka dengan saya. Tapi waktu kita terluka, kita tahu Tuhan hadir dan menolong kita untuk menjalani sebuah pernikahan. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang setelah menikah terus, ya memang siapa yang bilang menikah itu mudah? Enggak, elemennya terlalu banyak gitu loh. Banyak hal yang bisa menjadi alasan kita berpisah dengan orang yang sudah di samping kita. Tapi waktu komitmen itu ada, apa yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin buat Tuhan. Sehingga pada waktu kita menjalani, kita lihat ke belakang. Perhatikan ya, kalau Anda menjalani dengan Tuhan ya, Anda melihat ke belakang. Setiap ulang tahun pernikahan Anda melihat hidupmu, pribadimu menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan cuma saya, tapi dia pasangan saya. Selama Tuhan dilibatkan di dalam, tidak ada yang tidak mungkin. Maka waktu kita berjalan, kita kemudian sadar tahu, ya kita ini fragile, rapuh sudah. Ya, kita sedikit aja jatuh, pecah sudah. Kita nggak punya kekuatan apapun untuk menjaga pernikahan, nggak punya. Satu-satunya harapan kita adalah bersandar pada anugerah dan Injil. Selama Injil itu ada di dalam keluarga kita, berarti ini bukan hanya sekedar bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu bukan pencarian. Bahagia itu pemberian. Selama kita berusaha mencari bahagia, semakin Anda tidak bahagia. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Ada yang mau bertanya langsung? Kita bacakan yang di slide ya. Nah ini kayaknya nih perlu jawaban yang how to do gitu. Bagaimana menghadapi pasangan yang tidak menghormati batasan yang telah disepakati? Ya, ini lagi-lagi kan saya kalau melihat pertanyaan seperti ini ya, ini kan akumulasi ya. Ya, kalau udah muncul pertanyaan ini berarti mungkin Anda di stadium 3 atau 4. Wow. Iya, karena bisa muncul begini. Karena nggak bisa menghormati batasan berarti salah satu udah kehilangan kepercayaan. Karena mungkin salah satu merasa kamu dikasih batasan percuma. Tetap dilanggar, Pak. Betul. Dan lagi dan lagi dan lagi. Dan bagi beberapa orang rasanya udah gimana ya? Ya, kan stadium 4 Anda tahu ya?
kalau udah masuk dalam relasi itu kalau stadium 4 itu kalau bahasa anak muda tuh ilfil. Bukan tuh ya 3 hari gitu. Ya, udah ilfil aja. Saya udah berkali-kali diundang ke pengadilan agama sudah jadi saksi dalam kapasitas kemampuan saya, keahlian saya, dan juga sebagai orang yang mendampingi. Oh udah stadium 4 sih. Ditemuinnya nggak mau, dimediasi udah nggak mau bilang apa? Kalian ini Solusinya gimana tuh, sepertinya kalau dari yang bertanya ini masih bersama ini Pak. Betul, jadi kalau pertanyaannya tadi sudah nggak bisa menghormati, ada baiknya malam hari ini siapapun Anda yang bertanya, pertama adalah Anda doa pulang, minta hikmat Tuhan, dan langkah kedua adalah find help, datang kepada mentor Tuhan. Konselor. Iya, konselor, pendeta yang Anda percaya. Nggak bisa sekedar tumpang tangan gitu Pak. Jadi stadium 3 tumpang kaki juga sulit loh ini. Biasanya kalau yang ditumpang tangan tuh angkat kaki biasanya. Oh yang tumpang tangan angkat kaki. Ini sedikit aja, jadi kalau begitu Bapak Ibu yang bertanya ini, saran saya adalah pulang berdoa, minta tolong Tuhan. Kasih pelan-pelan, sekali lagi ya, kadang-kadang pada waktu kita ngomong sesuatu yang kita rasa kita nggak suka kepada pasangan, ketika waktu dan momennya tidak tepat, yang mereka lakukan adalah membangun benteng. Yang mereka lakukan adalah, buat apa? Saya nggak salah, kamu yang salah. Jadi percakapan jadi nggak sehat jadi. Ya, jadi apa yang harus dilakukan, ini usul saya ya. Begitu siapapun yang tanya ya, atau istri atau suami ya, nanti pulang doa, setelah itu ajak suami atau istri Anda makan kue teo apeng. Makan sampai kenyang, ya. Setelah itu ajak jalan-jalan, ya, nonton bioskop, ya. Yang bayar yang nanya. Kalau ada yang mau jadi sponsor silahkan hubungi panitia ya. Ya, lalu setelah itu baru minta Tuhan kasih hikmat untuk bisa bicara dengan baik. Karena kalau enggak, ya sulit ya, karena udah gak ada respect. Jadi mesti nyoba kayak inget-inget dulu gimana kok bisa jatuh cinta, pacaran pertama kemarin, makan kue teo apeng sampai kehujanan ya. Ini saya disclaimer on ya, saya nggak endorse kue teo apeng ya, dia tadi ngomong apeng terus soalnya saya nggak ada hubungan sama kue teo apeng ya. Ada tapi intinya itu deh, esensinya temukan waktu yang tepat, ya berikan dia kesempatan untuk bisa tenang, lalu mulai menyampaikan apa yang menjadi pergumulan. Kalau saya sama suami dulu MIUP, mungkin bisa dicoba ke sana ya. Kalau ini apa yang bosen. Sekarang saya mau tanya lagi, monggo, tinggal 3 pertanyaan. Oh ya, berarti tinggal terakhir ini ya. Bagaimana agar Filia Kristi dapat menjadi sarana rohani bagi suami istri sehingga berdampak bagi pelayanan kepada TYK, Tuhan Yesus Kristus. Oh puji Tuhan, sekarang udah disingkat lagi jadi TYK. Kemarin jadi Ekmes ya, sekarang jadi TYK. Dalam pemahaman True Love dalam hal kegiatan-kegiatan ibadah ini. Jadi gimana Pak sarannya? Ya, Oke, dengan singkat aja ya. Jadi yang pertama adalah begini, basic prinsipnya adalah discipleship begin in your family. Pemuritan itu dimulai di keluarga. Di keluarga. Jadi suami mulai coba lihat bahwa panggilan pertama kita adalah bukan cari duit, tapi membawa istri dan anak kenal Tuhan. Itu udah legitimasi dari Alkitab. Kita dipanggil sebagai spiritual leader. Dan saya kadang-kadang ngelus dada, karena setiap kali kumpul, doa aja suami kagak bisa. Yang disuruh doa istri. Berarti harus tetap jadi kepala ya Pak? Betul, Suami. kepala spiritual. Ini bukan cuma sekedar kamu bisa sukses dan bisa dapat duit, dan keluargamu semuanya dipenuhi secara jasmani, enggak. Yang pertama adalah pemuritan dimulai dari gereja. Yang pertama. Yang kedua adalah kita dipanggil dalam keluarga yang besar. Jadi waktu kita membawa keluarga kita, maka orang di samping kiri kanan kita di Filia Kristi adalah keluarga kita yang berikutnya. Di mana? Supaya kita bisa belajar saling memuridkan. Kalau kita punya komunitas yang baik, yang sehat, maaf ya, yang nggak ember. Karena seringkali pemuritan itu kacaunya karena salah satu tuh ember, entah ember ya begitu komunitas itu ngobrol, salah seorang minta didoakan, tiba-tiba muncul di RCTI gitu maksudnya, di biro-biro gosip, lihat si cowok itu begini. Jangan gitu loh, kita belajar untuk menjadikan tempat tuh safe place. Kita jadi orang yang otentik. Saya punya pergumulan. Saya setiap pagi Sabtu itu 5:30, saya punya tempat untuk saya bisa sharing dengan majelis dengan beberapa rekan pelayanan.
kita baca firman, kita saling mendoakan. Kita punya pergumulan of course, karena nggak ada yang sempurna. Tapi saya tahu pada saat yang sama, saya punya nomor telepon yang saya bisa kontak sewaktu-waktu ketika saya punya masalah dengan istri. Sekarang hari ini pertanyaan sederhana, kalau Anda punya masalah, adakah nomor kontak yang Anda tahu orang ini selalu akan standby mendengarkan? Kalau tidak, berarti ada problem dengan komunitas kita. Karena kita hanya sekedar komunikasi gerbang rumah, tahu ya komunikasi. Kan ada orang yang cuma ketemu di depan rumah. Siapa ya? Pak Satpam, tukang sayur. Kan nggak mungkin diajak datang ke dalam rumah kita kan. Pak Satpam, ayo masuk ke rumah saya, ngapain gitu. Ya, Pak, cuma di situ. Pak, tapi ada orang itu bisa masuk ke dalam ruang tamu. Kenapa datang ke ruang tamu? Ada kebutuhan. Datang pergi. Tapi ada orang yang bisa duduk bersama di ruang tengah, ngobrol bersama. Nah perhatikan, jadikanlah murid itu mulai dari orang yang di percakapan gerbang, mungkin di halo segala macam, Tuhan bisa pakai masuk ke ruang tamu. Ada kebutuhan, cuma sekedar bisnis, begitu ngobrol, Tuhan kok taruh sesuatu ya? Mungkin ini kesempatan saya sebagai suami dengan pria-pria lain saling memuridkan. Mulai masuk berjalan, mau nggak kita jalan sama-sama? Ya sebagai suami, sebagai istri. Istri saya juga punya grup istri-istri, wanita-wanita. Judulnya memang nggak enak, mak repot. Ya. Tapi ibu-ibu ini saling curhat, saling cerita, saling mendoakan, saling support. Supaya mereka sadar bahwa ada hal yang mungkin tidak bisa langsung ngomong kepada suami. Karena mereka by nature kan perempuan. Mereka butuh support dari sama-sama perempuan. Saya sebagai pria yang berpikir logis, saya juga butuh teman-teman seperjalanan. Sehingga pada waktu kita bersama berjalan, saya tahu waktu saya punya masalah, saya tidak sendirian. Terakhir ya, ketakutan terbesar manusia bukanlah besar kecilnya masalah. Ketakutan terbesar manusia adalah dengan siapa kamu menghadapi masalah. Dengan siapa kamu menghadapi masalah. Dengan Tuhan ya Pak ya. Kalau kamu tahu ada orang yang mendampingi Anda, Tuhan kasih saudara seiman, besar kecilnya masalah, Anda bisa berjalan bersama. Karena Tuhan pakai orang tersebut untuk menjadi support system. Puji Tuhan. Sekarang tanya jawabnya sudah selesai. Tapi nanti kalau ingin bertanya lagi masih belum terjawab atau karena pengen tanya waktunya sudah habis, bisa mungkin DM ke Instagram Bapak. Boleh diberitakan Pak Instagram. Oke, Instagram saya bisa direct message ya, namanya Joy Manik ya. Saya memang jadikan medsos sebagai salah satu mimbar pelayanan saya. Jadi saya tidak hanya sekedar melepas konten-konten enggak, tapi saya punya waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Beberapa anak muda datang, saya mau bunuh diri Pak saya merasa diri saya kotor karena saya pernah video call seks dengan pacar saya, banyak sekali. Dan saya lihat ini menjadi sebuah pelayanan yang cukup efektif ya, khususnya dengan anak-anak yang hari ini bergumul langsung